muslimat yang tidak bisa mendengar itu tidak bisa menjawab salam dan tidak dapat menjawab salam dan tidak boleh menjawab salam karena memang tidak dapat mendengar. Kalau di sini disebutnya orang yang torek dan dungu. Nah, sehingga nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah itu adalah dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan adanya rancang bangun Allah untuk menciptakan Nabi Muhammad SAW, sehingga terjadilah Allah menciptakan semua makhluk, sehingga Nabi kita disebut Sayyidul Makhluqat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi Allah menciptakan, semuanya bertasbih kepada Allah. Bumi dan langit, 7 lapis bumi dan langit, semuanya bertasbih kepada Allah. Karena apa? Karena memang Allah sudah merancang ruh Nabi Muhammad lahir, seperti kejadian Nabi Adam alaihissalam. Mas kawin Nabi Adam kita tahu. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa mas kawinnya adalah bersolawat terhadap Nabi. Ada sebagian mengatakan 20 kali, 3 kali, malahan ada yang 1000 kali dalam satu napas. Itu perkawinan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama sikapi ketika ada orang yang menyatakan bahwa Mauludan itu adalah perayaan yang dilakukan oleh Yahudi atau oleh orang kafir. Nah, itu mah perlu digelepok, dikepret, karena orangnya orang torek, tidak mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Innallaha yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat terhadap Nabi. Allah saja bersolawat terhadap Nabi, apalagi kita. Jadi seluruhnya malaikat bersolawat. Yusabbihu, bertasbih, bertahmid kepada Allah semuanya. Sehingga mari kita sikapi ini semuanya. Salah satu nikmat yang paling besar adalah dengan kelahirannya Nabi. Jadi ketika Nabi sudah memang mau dilahirkan, maka Allah menciptakan semua dari saripati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya mengatakan apakah kehidupan Rasul seperti apa? Makanya peringatan Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya lahirnya saja, bahwa kita harus mutaba'ah, mencontoh kehidupan Rasul. Walaupun kata orang, Pak Yus mengalami enggak ketika zaman Rasul? Pak Yus ada enggak? Edan juga. Artinya kita adalah bahwa Rasul mempunyai santri yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat. Apa yang Nabi lakukan dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan setelah tidak ada sahabat Nabi, dilakukan oleh tabi'in. Dari tabi'in terus, maka adalah lahir sebuah hadis yang sahih mengatakan bahwa ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah warisan, ahli warisnya Nabi. Sehingga ada sebuah hadis, apa yang disebut dengan ulama? Al ulama yadri wa yadri wa la yadri. Bahwa ulama itu adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, dan mengamalkan ilmu terhadap diri sendiri, juga mengamalkan untuk orang lain, untuk keluarganya, tetangganya, untuk masyarakat. Layadri, ketika ulama yang berilmu dan tidak mengamalkannya, layadri lah diturut, tinggalkan. Ulama yang tidak mengamalkan, sekali lagi, ulama yadri wa yadri wala yadri, yang berilmu mengamalkan untuk dirinya sendiri dan mengamalkan, menyuruh kepada keluarganya, kepada tetangganya, dan kepada seluruh masyarakat. Dan ketika ada ulama yang layadri, tidak mengamalkan, tetapi keilmuannya kuat, hebat, makanya Rasul pernah berkata, besok lusa itu banyak orang-orang pintar
pinter hadis, pinter Quran, katalar pokoknya masa kabehna. Tapi hanya sampai tenggorokan, tidak sampai hati, apalagi dalam melaksanakan. Nah untuk itu mari kita sama-sama sikapi ini. Jangan sampai kita terjebak, terprovokasi. Karena apa? Karena ada tuharis mandal ala hoer kafailihi. Siapa orang yang mengajak, memberitahu tentang kebenaran, kebaikan, lalu orang itu melakukan kebaikan itu, maka pahalanya, kalau kita kejar-kejar pahala, maka kita juga mendapatkan pahala yang sama. Kebalikannya, mandal ala syar kafailihi. Siapa orang yang mengajak ketidakbenaran, siapa orang yang mengajak kejelekan, kafailihi, maka celakalah orang itu mendapat siksaan, maka dia juga mendapat siksaan. Sekali lagi, mari kita sikapi hidup kita ini, karena sekali lagi bahwa hari kemarin sangat jauh yang tadi saya sampaikan di awal, tapi kematian itu lebih dekat dari urat nadi kita. Hari besok itu sangat dekat. Hari berikutnya sangat dekat. Malah tidak ada yang menjamin bahwa kita hidup detik ini, 2 detik ke depan saya masih bisa bernapas. Itu tidak ada bisa yang menjamin. Makanya mari kita sama-sama sikapi bagaimana caranya kita hijrah, berpindah dari apa yang tidak bisa menjadi bisa. Dari biasanya kita sholat di rumah, sekarang sholat berjamaah. Malah termasuk bagaimana Nabi makan, Nabi kencing. Yang jelas ya kita ketahui, kalau kita mau seperti Nabi ya sulitnya sangat sulit sekali. Artinya kalau Nabi contohnya makan, kalau Nabi makannya sedikit, perutnya diganjel, dan Nabi makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi sedikit makannya. Nah beda dengan kita. Kalau kita adalah Bapak dan Ibu sekalian, sedikit makan, sedikit makan. Harusnya sama dengan Nabi. Mutaba'ah, mencontoh apa yang Nabi lakukan, termasuk juga makan, tidur juga sama. Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit tidur karena makannya banyak, jadi tunduk begitu.